Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa muftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Jamaah musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wal syuhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, khususan ila Syekh Salim bin Sumair al-Mu'allif amaddan Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di faslun an-niyatu salasu darajat. Niat itu ada 3 derajat. Ada tata cara niat ya, kalau yang terjemahnya halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Faslun an-niyatu salasu darajat. Niat itu 3 derajat. Tadi tata cara niat. Yang pertama, in kanatis sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Kalau sholatnya sholat fardu, maka wajib melintaskan di dalam hati ini 3 perkara. Pertama, qasdul fi'li. Qasdul fi'li yaitu terjemahnya kurang tepat. Qasdul fi'li maksudnya ini sengaja melakukan. Sengaja melakukan maksudnya gini. Makanya akan ada kan di dalam terjemah bahasa Melayu itu sengaja saya sholat fardu maghrib, kan ada gitu. Itu yang dimaksud terjemahnya dari kitab ini sebetulnya qasdul fi'li. Itu arti maksudnya saya sengaja melakukan sholat ini, bukan apa, bukan tak niat, bukan tak sengaja. Maksudnya ini tahu udah aku tadi dah kok gerak-gerak itu tak, tapi memang di dalam hati ketika akad bertakbir memang saya di sholat nih, gitu. Maksudnya qasdul fi'li itu sengaja melakukan, bukan dia pokoknya dia macam olahraga gini. Dia tak ada niat di dalam hati melakukan sholat, tapi gerakannya sama. Dia cuma melakukan gerakan sholat, tidak sujud. Itu tidak qasdul fi'li namanya. Jadi orang ibadah sholat fardu dia harus namanya ibadah harus niatkan sengaja untuk melakukannya. Itu qasdul fi'li. Itu ini terjemahannya cuma fi'il aja. Memaksudkan fi'il. Maksudnya sengaja melakukan. Nah, itu
itu boleh diganti. Wajaba qasdul fi'li wa ta'yin yaitu menentukan. Ta'yin yaitu menentukan ini sholat apa nih. Ketika orang Allahu Akbar, ini di sini saya sengaja melakukan sholat apa nih? Oh, maghrib, ya kan? Sholat maghrib. Jadi ada lintasan di dalam hati itu maghrib. Nah, kemudian yang ketiga yaitu al-fardiyah. Fardiyah yaitu fardu, juga harus melintaskan fardu. Jadi 3 perkara. Sengaja saya melakukan sholat fardu maghrib. Jadi 3 hal. Sengaja saya melakukan sholat fardu maghrib. Karena apa? Kalau tak fardu sunnah maghrib ada ba'diyah atau qobliyah. Terus kalau maghribnya tak disebut sholat, kan tidak cuma maghrib saja, ada isya, ada subuh, ada zuhur. Makanya 3 perkara ini wajib, maksudnya dihadirkan. Nah, dihadirkan di dalam hati. Jadi Allahu Akbar, di dalam hati itu sudah terlintaskan, saya sengaja ini melakukan sholat fardu maghrib. Itu dia, itu wajib. Dan nanti kalau udah jadi makmum itu tambahan lagi. Nah, dihadirkan lagi, saya ini jadi makmum. Itu. Jadi niat itu sebetulnya tidak berupa kalimat, tidak berupa kata-kata. Jadi niat itu bahasa apa? Tak ada bahasanya. Niat itu tidak ada bahasanya. Niat itu bukan bahasa Arab. Niat itu bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Inggris, bukan. Tapi di lintasan di dalam hati. Jadi orang ketika hujan deras duduk di sini, ada orang Melayu, orang Padang, orang Batak, orang Bugis, orang Barat, orang Cina, pokoknya Islam semua. Begitu hujan, makanya dia ada barang di luar ditaruh di motor, ya, atau cepat-cepat orang ini ada hal yang di luar rumah nih, ke rumah harus cepat-cepat diambil. Maka orang itu, mereka dengan segala bahasanya, dengan segala sukunya, dengan segala negaranya, dia akan keluar dari pintu, zap, cepat-cepat dia lari. Maksudnya apa? Kalau dihadirkan, kalau ditulis, saya niat keluar, contohnya ngambil jemuran, itu semuanya sama, tidak berubah bahasa. Yang Inggris pun tak ada bahasa Inggrisnya di dalam, yang Arab pun tidak ada bahasa Arabnya di dalam, yang Melayu pun tak ada bahasa Melayu di dalam. Tapi apa nih? Aku keluar cepat-cepat, ambil jemuran. Itu dia. Jadi sebetulnya kenapa niat ini kok di bahasa Arab kan? Ini lafaznya niat. Lafaznya niat, bukan niat ini. Kalau niat itu diberupakan menjadi lafaz, itu gambarannya ini seperti ini. Tapi hakikatnya niat itu lintasan saja, tidak berupa kata-kata dan tidak berupa kalimat, tidak berupa bahasa, ya. Nah, seperti orang numbuk orang, numbuk orang, ya. Niat tak ini? Niatlah, kecuali orang gini, sorry tak sengaja, ini namanya orang tak niat. Tapi kalau udah ada orang depan tinju udah keras, pakai bahasa apa yang di dalam? Mana ada bahasanya? Cuma lintasan aku, kalau orang kita jadi kalau dibahasakan aku nak tumbuk dia. Nah, jadi dibahasakan sesuai bahasanya masing-masing, tetapi hakikatnya di dalam hati ini tidak ada hurufnya, tidak ada kata-katanya. Yang ada qasdu, kesengajaan, ya, kesengajaan. Terus lintasan kalau ini sholatnya sholat fardu, lintasan kalau ini sholatnya maghrib. Nah, itu saja. Nah, jadi ya karena Imam Syafi'i semacam menjadikan melafazkan niat ini bukan fardu. Imam Syafi'i pun tidak mengatakan wajib sama sekali. Imam Syafi'i tidak mengatakan melafazkan usolli fardal maghribi salat rakaatin mustaqbil kiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Itu tidak wajib. Itu tak dibaca pun menurut Imam Syafi'i salahnya tetap sah,
Yang penting ketika Allah ini melintas di dalam hati ini, sholat maghrib ya fardu jadi makmum, nah itu Allahu Akbar, itu begitu. Itu tentang masalah niat, karena niat itu di dalam hati tak nampak pun. Makanya ketika ada orang melakukan sesuatu, dia bilang aku niat, aku tanya, kita mana tahu? Kita tidak tahu. Memang niat itu isinya di dalam hati. Entah dia sengaja atau tidak. Kata dia sih tak sengaja, nah, kan? Kita tak tahu lah. Barang itu barang niat. Urusan niat itu yang tahu dia lah, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Kemudian yang kedua, ingkanat nafilatan muakkatah karatibatin au zati sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Ketika sholatnya itu sholat sunnah yang ada waktu-waktunya, seperti sholat rawatib ataupun sholat yang mempunyai sebab, ya, wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Wajib qasdul fi'li tadi sengaja melakukan sholat, wa ta'yin dan menentukan ini sholat apa nih, ini sholat apa. Contoh umpamanya duha, ya, sholat duha, waktu duha datang, ketika Allahu Akbar, di dalam hati tentu harus ada lintasan sholat duha. Kenapa? Karena bisa jadi sholat hajat, bisa jadi sholat mutlak. Makanya di dalam hati dilintaskan sholat duha. Kalau dilafazkan jadi usul li sunnatan duha. Fardhiyah nggak perlu disebutkan. Saya niat sholat duha karena Allah Ta'ala, mesti sunnah itu, mesti sunnah, sudah jelas hukumnya sunnah. Jadi usul di dalam hati melintaskan, tidak perlu menyebutkan sunnah pun sudah otomatis sunnah sholat duha. Nah, makanya di sini cuma disebutkan, cuma butuh dua saja, qasdul fi'li wa ta'yin, yaitu menyengajakan melakukan, dan ta'yin maksudnya ini sholat apa ini ditentukan. Itu kalau sholat sunnah. Yang ketiga, wa in kanat nafilatan wajaba qasdul fi'li faqat. Kalau sekarang sholat ini kan tadi yang melakukan seperti duha, terus rotibah, qobliyah, ba'diyah, auzata sabab, sholat yang punya sebab. Satu sebab apa nih? Contoh orang sholat sunnah ihram, ihram, sebab ihram dia sholat sunnah, atau sholat hajat. Sholat hajat sebab punya hajat, atau sholat ini tawaf, rakaat tawaf, selesai tawaf, sebab selesai tawaf dia sholat itu namanya satu sebab. Dah berikutnya, wa in kanat nafilah wajaba qasdul fi'li faqat. Kalau dia sholat sunnah tok, maksudnya sholat sunnah mutlak, boleh orang sholat sunnah tuh tak pakai nama. Mas sholat itu tak harus pakai nama, boleh. Usolli sunnatan lillahi ta'ala, jadi Allahu Akbar, saya niat melakukan sholat, dah. Ini namanya cuma satu saja, qasdul fi'li, sholat sunnah. Apa namanya? Tak ada namanya. Pokoknya saya sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Sudah. Qabliyah bukan, ba'diyah bukan, hajat bukan, tahajud bukan, duha bukan. Pokoknya apa? Sholat sunnah karena Allah. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Makanya kalau nak sholat sekuatnya sudah, jangan bingung nak kasih nama. Tak bingung nak kasih nama. Pokoknya anggaplah kalau sholat duha 12, ya kan? Tiba semangat nih sampai 12 nak sholat lagi. Sholat apa hajat. Apa lagi? Macam dah sholat semua. Sholat sunnah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudah selesai. Sampai zuhur sholatnya. Kok banyak kali doa kau? Bukan duha. Mak kuat kali sholat. Boleh tahan. Banyak kali sholat apa aja tuh? Sholat sunnah mutlak. Habis isya, dia isya sudah hajat, namanya apa dah sholat sunnah apa lagi? Tasbih udah masih semangat nih. Memang semangat 45.
Oh apa lagi? Alam sudah. Sholat sunnah aja, lillahi ta'ala. Usolli sunatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai jam 12 malam sampai subuh ke boleh. Itu yang dibutuhkan hanya saya sengaja melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Jadi begitu. Jadi bukan berarti sholat itu harus ada namanya. Makanya para orang-orang soleh dulu itu sholatnya banyak-banyak gitu. Banyak-banyak. Luar biasa. Sholat apa banyak betul. Sholat itu tak pakai nama pun boleh. Ingkan nabilatan al-fi'lu usolli. Ini tadi kalau fi'il yaitu usolli, saya sholat, saya ini melakukan sholat, itu namanya fi'lu. Jadi ketika Allahu Akbar bukan hanya sekedar membaca takbir sambil angkat tangan. Sekarang contoh gini, orang berdiri, contoh banyak gini kita, pokoknya saya ini Allahu Akbar, kan bukan sholat kan? Bukan. Ada orang berdiri cuma gini aja Allahu Akbar, dia tak sholat karena dia memang tak niat sholat gitu, cuma ngangkat tangan aja. Tapi beda dengan orang ketika dia angkat tangan, gerakannya sama, bacaannya sama. Yang satu Allahu Akbar memang niat sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dah sholat, yang satu sholat, yang satu cuma baca takbir sambil angkat tangan. Itu yang membedakan antara niat dengan yang tidak niat. Wa ta'yinu zuhran aw asran. Sedangkan ta'yin menentukan ini sholat apa nih, yaitu contohnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu harus ditentukan. Kalau tidak macam mana? Zuhur dengan asar. Apalagi di jamak takhir zuhur dengan asar. Kalau tidak disebutkan ini duhur dulu apa asar nih gitu nih, Allahu Akbar, tak tahu lah, rantah lah, pokoknya 4 rakaat atau 2 rakaat dikosor, tidak bisa, harus dihadirkan. Oh ini kita zuhur dulu atau pokoknya asar dulu kalau jamak takhir boleh. Nah jadi ada disebutkan namanya ta'yin harus ditentukan. Fal fardiyatu, yang ketiga yang maksudnya yang namanya fardiyah itu apa? Fardon, itu fardunya itu harus disebutkan, maksud dihadirkan di dalam hati. Fardu maghrib, fardu isya, ya, fardu subuh, fardu zuhur. Karena mamanya sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Loh, ba'diyah zuhur ada, sunnah zuhur ada. Sunnah zuhur itu ba'diyah atau qabliyah, itu namanya sunnah zuhur. Ini fardu zuhur ya yang 4 itu tadi, itu untuk membedakannya. Faslun, oke lanjutkan. Nah itu tentangnya. Faslun surutu takbiratul ihrami sittata asyara. Tentang syarat takbiratul ihram. Takbiratul ihram ibu-ibu, Allahu Akbar. Ternyata syaratnya ada 15. Ada sittata asyara 16. Cuma gitu aja. Macam gampang. Setelah diperinci secara fikih itu ada 16 syarat. 6. Masya Allah, banyak betul syaratnya. Kira kan senang aja tuh, Allahu Akbar. Begitu kita dah belajar, masa ternyata ada 16 syarat yang harus kita lakukan. Baru takbiratul ihram itu disebut dengan takbiratul ihram yang sah, salatnya sah. Yang pertama, suruh tutup. Pertama, antaqwa halatal qiyami fil fardi. Hendaklah takbiratul ihram itu dilakukan dalam posisi berdiri. Tak boleh orang Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nih. La ilaha illallah, ada lagi malas betul dia nih. Imam dah Allahu Akbar, dia masih duduk. Takbiratul ihram dulu lah, Allahu Akbar, baru dia berdiri. Tak boleh, harus berdiri dulu tegak, baru Allahu Akbar. Kecuali kalau memang orang yang sholatnya posisi duduk gitu. Orang posisi duduk pun bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kembali kepada uzur ya. Yang bagus itu orang
uzur berdiri kan. Tapi ketika takbiratul ihram itu kalau dia bisa berdiri. Maunya dia tak bisa sampai lama Fatihah pun tak bisa. Tapi waktu takbiratul ihram saja sudah Allahu Akbar. Habis itu siapkan kursi kan, duduk. Nah, atau duduk bawah. Itu maksudnya. Tapi kalau dia nih langsung duduk tak apa-apa maksud saya, karena ini kan waktunya kan pendek. Tapi kalau dia umpamanya takbirnya itu berdiri Allahu Akbar itu bagus gitu, dan tidak batal. Justru bagus karena dia mampu berdiri. Seperti yang saya bilangkan kemarin, kalau dia sanggup sampai dia baca Fatihah selesai baru duduk, baru lanjut, bagus gitu. Umpamanya tidak, ya sah maksudnya. Ini cuma yang afdol tuh ya tentu selagi kita apa yang kita bisa lakukan secara berdiri kita kuat, ya sudah kita lakukan, atau itu langsung duduk. Nah gitu. Kita lanjutkan. Yang kedua, wa antakuna bil arabiyah. Takbiratul ihram harus pakai bahasa Arab. Allah Maha Besar. Macam orang Padang Allah nan kadang pakai bahasa Inggris apa nih? Allah is the great. Allah, aduh kacau nih. Allah Maha Agung, wah repot jadi. Harus bahasa Arab. Ya. Yang kedua, yang ketiga dan keempat, wa antakuna bila bil jalalah wa lafzi akbar. Hendaklah takbiratul ihram itu menggunakan dua lafaz. Lafaz jalalnya itu Allah dan lafaz akbar, tidak boleh diganti dengan yang lain. Allahu Akbar, wah tak boleh, harus akbar, tak boleh itu. Pokoknya Allahnya diganti dengan Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar, nggak boleh juga. Wajib pakai lafaz jalalah yaitu Allah dan lafaz akbar. Ketiga, keempat, kelima, wa tartib bainal lafzain. Tertib antara dua lafaz. Jangan tak tertib. Dibalik. Dia lafaz jalan dan lafaz akbar, tapi dibalik deh. Akbar Allah. Akbar Allah. Pula ini salat madiin apa nih? Batal, tak boleh. Ya, tertib. Tidak boleh dibalik. Kemudian yang keenam, wa alla yamudda hamzatal jalalah, dan dia tidak memanjangkan hamzahnya lafaz al-jalalah. Enggak boleh hamzahnya lafaz jalalah itu Allah, A-nya ini tak boleh panjang. Allahu Akbar tidak sah, batal. Allahu Akbar nggak boleh. Nanti banyaknya, ini banyak. Ini yang salah nanti masalah matmanya. Nggak boleh. Kenapa? Ketika Allahu Akbar artinya lain. Lainnya apa? Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Nah, gitu. Tanya dia, pertanyaan. Wah, apakah Allah Maha Besar? Tak sah salatnya. Tak tahu ada tak ya Allah. Jarang. Nanti yang lain ada yang kena. Ya, tidak boleh dibanyakan. Kemudian wa adamu madil ba'i akbar, dan tidak memanjakan baknya lafaz akbar. Tak boleh. Allahu Akbar. Nah, tak boleh. Harus Allahu Akbar. Harus pendek. Kemudian wa alla yusaddidal ba, dan tidak mentasdid ba. Allahu Akbar.
dikasih tasjid pula. Hampir ini belum ada nih, nanti ada yang nyangkut nih, yang biasa, ya. Tuh. Wa alla yazida wawan sakinatan au yazida ini yarida. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain. Yaitu tidak menambah huruf waw berharakat atau waw sukun di antara dua lafaz. Jangan ditambah. Allahu Akbar, tak boleh. Nah, ini agak ada yang macam ini. Allahu Akbar, tak boleh. Atau Allahu Akbar, tak boleh juga. Kok U-nya dikaji. Tidak boleh ditambah waw yang disukun berharakat ataupun waw yang disukun. Waw yang berharakat berarti Allahu Akbar, gak boleh, gak sah, tak boleh. Yang sukun berarti apa? Allahu Akbar, gak boleh. Ya, hati-hati. Kalau itu dilakukan, gak sah sholatnya dari awal sampai akhir. Ya. Dari awal sampai akhir tidak sah, karena takbirnya tidak sah. Kemudian wa alla yazida wawan qabla jalalah, tidak menambahi waw sebelum lafaz jalalah. Tak boleh takbir takbiratul ihram wallahu akbar ditambah ada waw, wallahu akbar. Jangan ditambah. Kemudian wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasirah. Jangan berhenti. Ini nomor apa nih? Nomor 11. Jadi jangan berhenti atau tidak berhenti antara dua kalimat tadi, dua kata tadi, dengan berhenti yang lama ataupun sebentar. Allah Akbar. Ada kadang-kadang orang seperti ini. Kadang-kadang ada. Allahu Akbar. Berhenti dia. Jadi harunya jadi dua. Ada. Allahu Akbar. Hunya jadi dua kan? Hanya. Allah. Sudah ada hanya kan? Hanya disukun. Ditambah hu lagi, hu akbar. Jadi Allahu Akbar, tak boleh. Nah, itu haknya dua jadinya. Kemudian dia juga berhenti antara dua lafaz nih, tak boleh. Kadang-kadang ada yang begitu, tak kenapa, tak tahu. Kalau kita boleh panjang, tapi jangan ada haknya. Maksudnya Allahu Akbar langsung. Beda dengan Allahu Akbar, haknya ada dua kan, beda kan? Yang satu kan satu, cuma lanya memang panjang. Allahu Akbar. Yang hanya dua, Allahu Akbar. Nah itu, dia berhenti, ada wakafnya. Kemudian haknya boleh ditambah satu lagi, nggak boleh. Ada yang begitu. Dulu pernah ada imam pula tuh jadi jamaahnya komplain. Sampaikan ke saya, ada ya, jadi dua kali Allahu Akbar, nggak boleh itu jelas tuh. Nah, kalau kita tulis alif lam ha, Allah dan disukun dia, ditambah lagi hu akbar, ini Allahu Akbar. Jadi jangan jangan diwakafkan. Jadi la-nya itu panjang tapi tidak wakaf. Allahu Akbar. Dan juga tidak boleh juga matnya terlalu panjang. Allahu Akbar, kepanjangan. Jangan kepanjangan. Mana ikut ini bukan takbiratul ihram.
takbiratul ihram tak boleh, terlalu panjang juga. Kadang-kadang memang ada panjang, Allahu Akbar. Apa benda mat apa nih? Allah itu mat tabi'i, ya, mat tabi'i itu cuma 2 rakaat saja. Ini panjangnya minta ampun. Allahu Akbar, lagu jadi jatuhnya. Masa gitu, sama panjang. Maksudnya ini sesuai dengan tajwidnya saja. Panjang sedikit boleh, tapi terlalu tidak. Masalahnya ini takbiratul ihram rukun. Kalau takbir intikal, takbir perpindahan antara rukun yang duduk, sujud, duduk lagi, itu dari sujud berdiri itu pun sebetulnya jangan terlalu panjang. Jadi jangan baru ngangkat kepala sudah Allahu Akbar, kepanjangan. Jadi caranya takbir itu bukan ketika dia baru ngangkat, tetapi ketika dia sudah berdiri. Maksudnya ini sudah, kalau akan berangkat berdiri, jadi begini, angkat kepala, sap, gini, dia baru Allahu Akbar, itu tidak terlalu panjang. Kalau dari bawah memang berkelok-kelok matnya nih, jangan begitu. Saya sebetulnya mau bilang tapi belum sempat. Inilah baru sempat. Jadi jangan panjang-panjang. Itu bukan rukun ya sebetulnya. Itu tidak sampai membatalkan karena itu bukan rukun. Tapi yang takbir ihram ini jangan terlalu panjang gitu, jangan. Tapi itu sebenarnya tak bagus. Sebenarnya sudah tidak bagus menyalahi aturan secara tartilnya jelas salah. Tidak ada mat tabi'i sepanjang itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi memang kalau biasanya kalau ada orang pakai duduk istirahat, itu dia ketika dia mengangkat kepala sampai duduk ini jangan bilang dulu, jangan bilang dia duduk, dia dah Allahu Akbar, kepanjangan. Tidak harus begitu tak gerak langsung bunyi Allah, gak harus. Jadi aturannya tuh pokoknya ketika dia nak tegak baru dia Allahu Akbar, kan jadi sudah tersenang. Itu maksudnya enak. Kenapa harus tidak menjadi syarat dia bergerak, dia harus bunyi terus Allah, tidak harus, ya, tidak harus. Bahkan tuntunan begitu itu kenapa kok para ulama mengatakan jangan mulai dari awal gini, ketika kau dulu istirahat dan dulu sendiri nak tegak ini baru, supaya takbirnya matnya jangan kepanjangan lari dari aturan tajwid itu. Apalagi nanti yang berdirinya susah, dah tuh sampai di berdiri semuanya Allah, waduh tambah lagi. Baik, tambah lama tak tegak-tegak dia masih Allah, tambah panjang. Dan jangan lagu itu dijadikan satu yang diutamakan, tidak, ya. Jangan karena lagu menjadikan satu keutamaan, tidak. Tapi tajwid itu yang harus diutamakan. Wa alayhi sudah wa yusmi'a nafsuhu jami'a hurufiha. Kemudian yang ke-12, hendaklah ucapan Allahu Akbar dapat didengar oleh dirinya sendiri. Minimal takbiratul ihram itu telinga sendiri dengar, minimal, ya. Allahu Akbar, maksudnya telinga sendiri dengarlah, itu minimal. Jangan takbiratul ihram tapi tak membaca sama sekali dia.
di dalam hati, dia tidak sah sholatnya. Tidak sah ibu-ibu. Orang sholat takbirnya di dalam hati. Itu di dalam ini memang dibunyi Allahu Akbar, tapi itu rukun qauli. Rukun qauli itu rukun ucapan di mulut, bukan di hati. Hati itu niat aja tadi yang di hati. Takbiratul ihram, Fatihah ibu-ibu harus apa nih? Mengucap, bukan Fatihah. Di dalam hati baca Fatihah. Tak bergerak sama sekali, tak tuh Allahu Akbar. Kau tuh tak baca Fatihah, cuman apa membatin. Itu tak sah salatnya tuh, ya. Bedakan antara membaca dengan membatin. Nah, itu bedakan. Begitu juga cuma di dalam batin dia aja. Nah, karena rukunnya rukun qauli. Yang ke-13, wa dukhulul waqti fil muaqqat, masuk waktu setelah bagi sholat yang ada waktunya. Orang sholat fardu maghrib harus takbiratul ihramnya setelah masuk waktu maghrib. Maghrib belum masuk, tidak takbir dulu, Allahu Akbar. Nunggu setelah azan dia terus baca Fatihah. Ya tak sah, takbirnya di luar waktu, Fatihahnya masuk waktu, tak sah. Wa iqabuha halal istiqbal. Kemudian yang ke-14, hendaklah ketika takbiratul ihram itu pas badan ini sudah menghadap ke kiblat. Sudah menghadap ke kiblat. Ini tak, dia masih ngadap, umpamanya kiblat, saya kan salah, pokoknya ke sana. Dia masih ngadap ke sana kan? Allahu Akbar. Begini dia. Mana boleh ngadap kiblat dulu. Harus takbir Allahu Akbar. Yang ke-15, wa alla yukhilla bil kharfi min khurufiha. Dan tidak cacat atau merusak huruf satu di antara huruf-hurufnya. Maksudnya ini harus melafazkannya ini dengan benar. Ya, harus menerangkan yang benar. Ini umpamanya contoh hanya diganti ha, Allahu hu umpamanya, atau kafnya alqa diganti qaf, itu tak boleh. Duak kaf bukan qaf. Allahu akbar jadi qaf, ya artinya lain. Nah itu namanya apa? Mengelapaskan tidak sesuai dengan hurufnya. Itu tidak sah. Sekarang yang repot ini kadang-kadang ada sebagian orang ini sebenarnya dia pelafasannya tak betul, tapi dia tetap bertahan jadi imam. Ini yang susah nih. Ini apalagi entah masjid dia paling apa yang paling tua atau merasa paling pengaruh situ tak mau digeser, padahal pelafasannya tuh salah. Nah jangan gitulah, selagi ada yang lebih bagus, yang lebih ini ya biar orang lain saja. Masalahnya ketika menjadi imam itu kita menanggung sholatnya orang banyak, itu loh masalahnya itu. Nah, gara-gara imamnya tak betul, jadi sholatnya tak betul semua makmumnya. Wa ta'khiru takbiratil makmum an takbiratil imam. Yang ke-16 yang terakhir, takbiratul makmum harus dilakukan sesudah takbiratul ihram sang imam. Tunggu imam Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Jangan bareng ya, Allahu Akbar. Ketika imam bar juga, jangan. Imam selesai dulu Allahu Akbar, baru dia Allahu Akbar. Jadi tidak batal. Makmum yang bersamaan itu batal hukumnya. Karena dia ini nak ngikut, kena bersaing gitu kan. Kalau orang ngikut nih, dia mesti di belakangnya. Bukan dia nak bersaing, nak balapan gini.
Gitu. Kalau mendahului ruku, mendahului sujud, memang tak bagus dan tidak boleh, tetapi itu tidak sampai kepada tahap membatalkan. Nah, tapi kalau takbiratul ihram batal sudah. Nah, tapi sholat juga ya sangat tidak diperbolehkan, mendahului imam itu sangat tidak diperbolehkan. Bahkan ada satu periwayatan orang yang seperti begitu tuh nanti di akhirat kepalanya itu kepala hewan. Nah, gitu. Jadinya, tetapi secara fikihnya maksudnya itu sholatnya tak batal, tapi tak betul. Tak batal tapi tak betul. Ada pula makmum nih nak dului imam pula, ya kan? Memang tak batal tapi tak betul. Ini repot pula nih, ada tak batal. Tak batal tapi tak betul. Iya pula. Oke, tak akhwat akhir takbiratul makmum an takbiratul imam. 16 dah selesai. Berapa menit lagi? Kita masuk lagi fasal? Bisa? 3 menit. Ada yang tanya silakan. Ya Ibu. Ada? Ada. Cuman itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini. Dan versinya pun ada gini, Allah yang umum nih, umumnya yang umum nih gini kebanyakan Allah, jadi sejajar dengan telinga ini. Allahu Akbar, itu umum. Ada yang sejajar gini, tapi yang umum begini. Ya, ada gini, ada gini. Berdasarkan periwayatan hadis. Berdasarkan periwayatan hadis. Dan umpamanya tidak mengangkat tangan pun sah. Malas betul ya. Allahu Akbar. Wah, katanya. Sah juga, Bu. Allahu Akbar. Ada kan orang-orang macam gini? Ada. Allahu Akbar. Dan jangankan gitu, tangannya gini pun sah. Ya. Tangannya gini tidak sedekap pun sah juga, tak masalah. Jadi kalau Bu, itu semuanya hukumnya sunnah ya. Yang fardu itu pelafasannya. Jadi ya umumnya gini. Memang berbeda Imam Syafi'i ngambil begini, Allah sejajar dengan telinga gini, Allahu Akbar. Ada sejajar dengan dada gini. Ada yang sini sejajar dengan apa nih? Bunda ini, Allahu Akbar. Gitu masing-masing. Jadi semuanya istilahnya itu ada asal dasarnya dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.